Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Idriana Dewi Yeni, NIM 8781844442 dari UT Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna pilar pendidikan. Pilar dalam pendidikan adalah fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang sistem pembelajaran. Ibarat sebuah bangunan, jika fondasinya kuat, maka sistem pendidikan tidak akan mudah goyah menghadapi perubahan zaman. Pilar di sini tidak hanya berarti infrastruktur fisik, melainkan nilai filosofis yang membentuk karakter dan mentalitas bangsa. 3 prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingnapso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Maksudnya, guru atau pendidik harus menjadi panutan dalam bertindak, berpikir, dan beretika. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, di tengah membangun prakarsa. Maksudnya, pendidik dan peserta didik harus bisa membangun semangat, ide, dan kreativitas bersama. Hubungan yang terjalin adalah kolaborasi, bukan instruksi searah. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan, maksudnya pendidik memberikan dukungan dan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai potensi alaminya. Analisis kontekstual di era digital. Yang pertama, Ingnarso Sungtulodo, krisis keteladanan dan karakter. Guru dan pembuat kebijakan harus kembali menjadi teladan moral, bukan sekedar pengawas administrasi. Contohnya maraknya kasus perundungan di sekolah, kekerasan seksual, kekerasan akademik, serta kecanduan judi online atau pornografi di kalangan pelajar. Kasus-kasus ini menunjukkan runtuhnya fungsi pendidikan di lingkungan sekolah sebagai sungtulodo. Pendidikan saat ini terlalu fokus pada transfer ilmu akademik dan mengabaikan penanaman budi pekerti. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, komersialisasi dan kastisasi pendidikan. Ketika pendidik menjadi barang mewah, sekolah gagal membangkitkan asa dan kemerdekaan kaum yang lemah secara ekonomi. Contohnya, mahalnya biaya pendidikan seperti isu UKT mahal, ketimpangan kualitas sekolah, jalur zonasi, dan persepsi bahwa pendidikan berkualitas hanya milik kelas sosial atas. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk meruntuhkan diskriminasi pendidikan kolonial agar semua golongan bisa mengaksesnya. Komersialisasi pendidikan saat ini bertentangan dengan prinsip Mangun Karsa. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, tekanan mental siswa dan kurikulum merdeka. Konsep Tut Wuri Handayani menuntut guru bertindak sebagai pamong yang mengarahkan tanpa mengekang agar anak merdeka lahir dan batin. Contohnya tingginya tingkat stres, kecemasan, hingga depresi pada remaja akibat tekanan nilai akademik dan tuntutan masa depan. Di sisi lain, implementasi kurikulum merdeka masih mengalami miskonsepsi di lapangan, di mana guru kesulitan mendampingi keunikan tiap siswa. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa anak yang hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kodrat tersebut seperti petani merawat padi. Isu kesehatan mental terjadi karena siswa dipaksa memenuhi standar seragam. Yang keempat, asas trikon atau digitalisasi dan kehilangan identitas budaya. Digitalisasi pendidikan saat ini seringkali diadopsi mentah-mentah tanpa menyaring dampaknya terhadap karakter bangsa. Contohnya dampak negatif kecerdasan buatan atau AI, ketergantungan gawai, gempuran budaya asing yang mengikis nilai gotong royong serta kearifan lokal. Ki Hajar Dewantara tidak antipati terhadap kemajuan zaman, namun ia menekankan pentingnya mempertahankan identitas bangsa. Kesimpulan, isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional seperti krisis keteladanan, komersialisasi atau kastisasi pendidikan, tekanan mental siswa, dan digitalisasi atau kehilangan identitas budaya bukanlah alasan untuk meninggalkan sistem yang ada, melainkan momentum untuk kembali ke akar filosofi pendidikan bangsa.
Pendidikan modern tidak boleh tercabut dari akar budaya sendiri. Menghadapi masa depan bukan dengan cara meniru mentah-mentah sistem barat atau global, melainkan dengan membumikan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pendidikan nasional yang memanusiakan manusia. Demikianlah video presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.